Jadi cara kerja akun Anyep sama cara kerja akun yang sudah jalan sama akun yang udah gacor itu berbeda-beda. Kalau akun Anyep itu akun yang susah sekali untuk mendapatkan order. Jadi buat yang akunnya masih Anyep itu, cara paling efektif ya jalanin semua order dulu. Jalanin semua order karena supaya biar dikenal sama sistem. Jadi sistem biar bisa ngebaca kalau akun yang Anyep itu udah mulai aktif lagi. Di sistem sendiri durasi setiap akun untuk tawaran order itu kan berbeda-beda. Makanya ada akun yang sehari cuman satu order atau per 3 jam sekali, 3 jam sekali tawaran order. Ada yang 2 jam sekali tawaran order, ada yang 1 jam sekali tawaran order, ada yang setengah jam, yang paling cepat itu 10 menit. Biasanya itu bisa dilihat di pusat bantuan ya teman-teman. Saya tunjukin. Biasanya kan kalau pada email Gojek kan di sini ya. Sebenarnya di aplikasi GoPartner ini sebenarnya udah lengkap ya teman-teman, kalau kalian jeli dan kalian sering baca. Ini yang saya maksud. Akun yang nyungsep itu di sini ada tulisan setidaknya penawaran order ya, setiap hari 1 hari. Penawaran order ada yang 3 jam, penawaran order ada 2 jam, 1 jam, 30 menit. Di sini kita bisa mempelajari akun kita ya. Jadi setelah habis DO atau kebanyakan sih pas habis DO itu kita mendapatkan tawaran order itu berapa lama. Nah, itu kita bisa diingat-ingat sendiri ya, karena kekuatan akun itu, perjalanan histori itu yang tahu hanyalah si driver itu sendiri. Kalian ingat-ingat, ketika akun kalian masih 1 hari 1 order, itu berarti udah akun nyungsep parah. Ada juga yang mungkin dapat 2 atau 3. Nah itu sebenarnya masih tawarannya 1 hari 1 order, cuman mungkin itu karena dapat buangan. Nah yang dapat buangan seperti itu tuh yang bikin nanti akun cepet pulih. Ada yang 3 jam sekali dapat tawaran order. Nah, kalian harus peka juga. Jadi ketika udah 3 jam pasti kalian bakal dapat order. Nah di dalam nunggu durasi 3 jam itu kalian masih bisa mendapatkan order. Contohnya order yang buangan juga. Nah itu kalian ambilin. Dan seterusnya sampai yang udah jalan sih biasanya akun jalan tuh 1 jam 1 order sampai 30 ya, rata-rata sih 30 menit per tawaran order. Nah kalau udah gacor itu penawaran order bitnya bisa di bawah 10 menit, paling lama itu 10 menit ya, tergantung area juga. Maksudnya area normal, kalau emang di situ areanya sepi ya itu beda cerita lagi gitu. Jadi kita harus sangat-sangat peka buat terhadap kekuatan akun kita sendiri ya, itu teman-teman.
Itu salah satu cara kita mengenal kekuatan akun kita dari durasi penawaran order. Ya kalau akunnya masih hanyep, durasinya lama, 2 sampai 3 jam, dan itu bukannya dijalanin malah dilewatin. Nah itu mau gimana pun juga akun ya bakal begitu-begitu aja, nggak bisa, karena Gojek itu kan nyari duit gitu. Jadi kalau kita nggak menghasilkan apa-apa buat Gojek, ya kita juga susah juga untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan orderan, ya kita pasti bakal susah gitu. Jadi jangan terlalu banyak sugesti ke akun tuh, digacorin lah, dianyepin lah. Nggak ada yang gacorin akun, nggak ada yang anyepin akun. Semua itu karena peringkat kinerja kita kok. Ya faktanya emang ya, lihat aja yang gacor-gacor pasti kinerjanya jauh lebih efektif dibanding yang anyep. Jadi emang kebanyakan akun tiba-tiba anyep, cek aja skornya, riwayatnya, cek aja pendapatannya, pasti turun dari mungkin sebulan yang lalu, pasti turun. Kalau misalkan ada yang bilang akun gua tiba-tiba anyep, cek aja, dicek. Kayak tadi teman saya juga begitu, teman saya anyep, coba lihat skor ini, track recordnya, habis libur 2 minggu, sebelumnya habis cocol cancel, terus pendapatan gak stabil, turun. Ketika dia narik akunnya anyep, bilang tiba-tiba anyep. Ya kan kadang-kadang lucu juga gitu. Nah untuk akun yang udah menengah, udah jalan, ketika ketika udah terapi dari kegaguan ya, dari anyep banget itu, ketika aku udah jalan, karena orderannya itu kan tadinya diambil semua Abri lah, Pak Jabri, jadi kan memang historinya ngacak ya. Nah kalau untuk akun yang udah jalan seperti itu, nah itu baru deh mulai sortir, mulai menentukan layanan-layanan yang kita mau. Layanan ya, bukan argo ya. Nah itu cara gue dulu kayak gitu. Jadi gue ngebentuk layanan dulu. Sortir itu cuman untuk ngebentuk layanan kalau misalkan akunnya lagi berjalan. Nah kalau sudah menentukan layanan, udah, jadi usahakan layanan yang kita mau, contohnya misalkan Goret ya, kita pengen Goret itu karena ini pengalaman gue ya, dulu gue pengen Goret, padahal tuh ketika terapi itu yang masuk kebanyakan GoFood gitu. Nah, jadi gue terus usaha keluar pagi, gue usaha keluar di jam-jam Goret, contohnya pagi itu kan emang lagi banyak Goret, paksa banget. Nah apalagi sekarang udah ada fitur ya, enak ya, jadi hanya yang lain kalau untuk jam-jam kayak gitu kredit tuh dimatiin untuk yang lain, kecuali di jam sibuk sore ya, itu kan nggak bisa dimatiin. Nah jadi untuk ada kesempatan saat ini, itu apa, bisa dimatiin layanannya. Kalau dulu kan emang nggak dimatiin, jadi gua keluar di jam-jam yang banyak Goret, paksa buat bunyi tuh. Ketika ada masuk GoFood, ya gue lewatin. Cuman ketika GoFoodnya itu yang cepet, misalkan yang restonya enak, yang DO-nya enak, ya gue ambil gitu. Jadi nggak ekstrim. Jadi ketika satu masuk Goret 2, 3, 4 udah banyak, ya udah kita mulai sortir pelan-pelan GoFoodnya, karena apa yang kita selesaikan itu udah jelas pasti bakal jadi catatan histori kita. Gak ada mega kopdar apa, skip aja.
Nah, jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita selesaikan, kita jalani itu udah bakal jadi riwayat dan histori kita di hari berikutnya, dan itu pasti bakal muncul lagi gitu. Asal kita misalkan mau ambil goret sehari satu, besok nambah lagi dua, besok tiga gitu kan. Nah, supaya akunnya stabil dan wah habis nyotir langsung delay. Nah, itu yang kita perhatikan, itu trip kita sama pendapatan kita. Tadinya misalkan GoFood banyak, kan mau dirubah jadi goret, tetap bawa sampai kita perhatikan jangan sampai pendapatan atau trip kita yang kemarin itu turun gitu. Nah, kalau trip kita turun, pendapatan kita turun, nah itu yang bikin besoknya berat lagi. Jadi usahakan nyortir oke, buat nyari layanan, buat bentuk layanan, tapi jangan sampai trip kita itu keganggu gitu. Jadi tetap kita punya catatan akun kita dengan kekuatan segitu, udah stabil. Misalkan 20 trip atau pendapatan 300, ya udah, atau 200 tergantung akun masing-masing ya. Pokoknya di misalkan minggu pertama dapatnya sekian, minggu kedua pun juga harus diusahakan stabil sekian. Meskipun yang dikorbankan apa ya, waktu. Pasti yang dikorbankan adalah waktu, tenaga gitu. Jadi sama juga lagi merintis ya, kita wajib sadar diri dan penuh perjuangan gitu ya. Nggak instan, nggak bisa secara instan. Nah, selanjutnya kalau ketika sudah gacor, yang di cara mainnya pun juga berbeda. Ketika udah kebentuk nih fondasinya dari goret nih, tadinya dari GoFood pindah ke goret. Nah, goretnya udah mulai dominan, udah mulai kuat sampai GoFoodnya gak masuk. Jadi itu kan otomatis untuk Argo kan masih nyampur, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, itu langkah terakhir yang itu kan udah termasuk gacor ya. Nah, di situ baru kalian pengen main apa. Kalau mau stabil ya udah apa aja sih, Argo under sampai Argo kakap sikat semua. Nah, itu lebih bagus. Cuman fisiknya juga mungkin akan lebih ini ya. Fisik juga harus kuat. Harus benar-benar dijaga gitu. Ya karena kekuatan fisik seorang beda-beda. Nah, gitu itu lebih enak lagi ngolahnya. Kalau udah gacor. Tetap sama seperti yang kedua tadi, terapinya yang ke menengah, jangan sampai pendapatan dan trip kita itu berkurang ya, kayak gitu ya. Pokoknya kuncinya Gojek itu cari duit. Kita mau model main kayak apa, kalau kita pendapatan kita stabil, trip kita stabil, income yang kita kasih ke Gojek itu stabil, ya udah akun bakal stabil terus gitu teman-teman. Oke, misalkan hari ini kita libur, besok libur, di hari berikutnya ya kita harus overtime, ditambahin lagi waktunya buat nutupin yang kemarin-kemarin. Ya emang seperti itu regulasinya. Jadi sekilas kerjaan ini emang bebas, mau gue mau on mau off mau ini, cuman secara sistem itu semua ada perhitungannya. Ketika kita protes akun kemarin gacor tiba-tiba gagal, ternyata pas kemarin itu kita banyak gak nariknya, kita banyak liburnya, atau kita banyak cancel tanpa memperhitungkan akun kita gitu kan ya. Jadinya pasti sistem akan ngedetect ini akun bakal menurun. Yang menilai kita itu soalnya sistem. Ketika sistem udah ngedetect kita kerjanya kurang bagus, ya udah kurang bagus. Kalau kita kerjanya bagus ya udah bagus. Beda sama kita kerja sama bos. Misalkan kita punya bos nggak tahu
kita kerja kita kayak gimana. Kalau sistem kan pasti tahu, dilihat dari perjalanan story kita. Nah gitu teman-teman, ini video singkat nyambung video yang sebelumnya ya teman-teman ya. Mungkin penjelasan kemarin itu masih kurang tepat. Nah, itu cara terapi yang menurut gue, yang gue jalani seperti itu dulu ya. Menurut gue itu paling efektif gitu. Oke teman-teman, ini video singkat ya. Nah, ini alhamdulillah saya udah dapat 2,4 kilo. Oke, nanti kapan-kapan kita lanjut lagi ya teman-teman. Mohon maaf nih kalau misalkan ada kata-kata yang kurang apa ya, kurang mudah dicerna atau bikin kontennya itu kurang menarik ya. Mohon maaf lah. Itu yang jelas apa ya, gue sih cuma pengen berbagi pengalaman aja, nggak ada maksud apa ya, menyombongkan diri atau apa gitu. Cuman ya oke, sampai di sini aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.